Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang berhormat kepada pimpinan anak cabang IPB Kecamatan Jambon, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Lomba Pidato, serta rekan dan rekan kita yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita masih dalam lindungannya dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kezaliman menuju zaman yang penuh berkah. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ketiga kalinya, perkenalkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan judul Pendidikan dan Tradisi Islam Nusantara. Rekan dan rekan kita yang berbahagia, pendidikan mempunyai peran penting dalam memajukan bangsa. Jika secara pendidikan dimanfaatkan dengan baik, maka kemungkinan bangsa ini untuk maju sangatlah besar. Namun sebaliknya, jika sarana pendidikan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bangsa ini akan stagnan dalam kondisi yang berkembang. Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kewajiban menuntut ilmu ini sudah ada sejak zaman Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala pun berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang mau menuntut ilmu di jalannya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya yang mau mengamalkan ilmu tersebut. Karena disitulah letak keutamanya. Kita akan mendapatkan satu dari tiga amalan yang tidak akan pernah terputus ketika kita sudah tiada, yaitu ilmu yang bermanfaat. Rekan dan rekan kita yang dirahmati Allah, pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu wujud empiris Islam yang berkembang di Nusantara dengan melalui proses yang perlahan, bertahap, serta berlangsung secara damai. Perkembangan Islam di Nusantara tidak terlepas dari sejarah perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara diantaranya dibawa oleh para pedagang dari negeri timur dan para ulama. Banyak metode dalam berdakwah, salah satunya melalui pendidikan. Wali Songo adalah salah satu ulama dari beberapa ulama yang berhasil mengislamkan tanah Jawa. Banyak metode yang disampaikan, tapi yang paling populer adalah metode pendidikan dengan membangun pesantren sebagai sarana dalam berdakwah. Keberhasilannya pun didukung dengan cara pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kultur masyarakat Jawa. Perkembangan selanjutnya muncul perpaduan tradisi antara kebiasaan masyarakat Nusantara dengan ajaran Islam. Tradisi baru ini merupakan akulturasi dari ajaran Islam dengan adat kebiasaan masyarakat Nusantara dengan tidak menghilangkan budaya asli. Karena prinsip dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan budaya dalam merumuskan fikih. Namun, tradisi ini bukanlah syariat yang harus diamalkan, tetapi hanya sebagai sarana atau metode dalam berdakwah oleh para ulama terdahulu. Tradisi Islam di Nusantara banyak ragamnya, seperti diantaranya halal bihalal yang dilakukan pada bulan Syawal, tradisi sekaten di daerah Surakarta dan Yogyakarta, tradisi tumpeng, tradisi grebek maulid, tradisi genduranan, dan masih banyak tradisi lainnya. Untuk itulah
Kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, mempunyai tugas untuk menjaga, mengembangkan, melestarikan tradisi Islam Nusantara agar tidak punah dan masih terjaga keasliannya. Rekan dan rekanita yang saya banggakan, kita sebagai pelajar, pejuang, penerus perjuangan para ulama, kita harus bisa memajukan pendidikan Islam di Nusantara. Dan kita harus bisa melestarikan tradisi Islam Nusantara dengan berbekal akhlak yang mulia. Di penghujung pertemuan ini, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan barokah serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.